Halo Mas Bro, buat para supir pemula yang baru bisa mengendarai mobil termasuk saya yang ingin belajar mahir, ada beberapa pesan yang ingin aku sampaikan kepada kalian. Ini juga salah satu termasuk menasehati diri saya sendiri gitu Mas Bro ya, buat kalian semua. Jadi karena saya juga belajar nyupir gitu ya. Kalau kamu baru mulai jadi sopir, ingat ya beberapa hal ini yang akan aku sampaikan. Yang pertama, utamakan keselamatan ya. Jangan terburu-buru, selalu pakai sabuk pengaman dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sabuk pengaman ini Mas Bro ya. Nah, seatbelt apa ini namanya. Nah, biasakan kalau kalian mengendarai mobil, ini harus kalian pasang Mas Bro ya, supaya kalian itu berada di titik aman gitu. Paling tidak kan mengantisipasi. Dan memang harus dipakai, kalau enggak kan nanti ketilang gitu. Nah, ini salah satu bentuk ciri-ciri kalian sayang pada diri kalian. Harus memakai. Kebanyakan orang yang sudah terbiasa itu tidak memakai atau lupa, bahkan tidak memakai ini. Jadi seling menyepelekan. Jadi pesan aku buat para pemula seperti aku, kalau bisa mengendarai mobil itu utamakan keselamatan ya, sama patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kebanyakan orang yang di wilayah putra daerah sendiri, mentang-mentang ini wilayah aku, terabas itu nggak boleh. Walaupun seperti itu, kalau ada rambu-rambu kalian harus taati. Kalau memang lampu merah ya lampu merah, jangan diterobos kiri. Nah, itu salah satu bentuk utamakan keselamatan. Kemudian yang kedua Mas Bro ya, jaga jarak aman. Buat para supir pemula termasuk aku pribadi, jangan terlalu dekat dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan mendadak. Jadi kalau kalian mengendarai mobil seperti ini ngeng gitu ya, jangan terlalu dekat sama depan. Jadi itu untuk antisipasi kita supaya kita itu menghindari nabrak yang di depan gitu. Takutnya yang di depan itu tiba-tiba ngerem mendadak atau gimana gitu kan. Takutnya tiba-tiba belok lah, seperti itu. Mending kita jaga jarak aman antara kita dengan depan supaya menghindari tabrakan yang serius seperti itu. Kemudian berikutnya, kuasai kendaraan Mas Bro ya. Jadi kenali karakter mobil yang kamu kendarai, mulai dari rem, gas hingga blind spot. Jadi kalau kalian menggunakan mobil ini, contohnya mobil Pajero tetangga aku ya kan, ini sedang perbaikan. Jadi kenali mobilnya. Jadi remnya bagaimana, apakah remnya itu terlalu dalam atau koplingnya terlalu keras, atau koplingnya itu terlalu dalam, atau koplingnya terlalu tinggi, atau gasnya bagaimana. Kenali dulu kendaraannya, oke? Jadi kalau kalian sudah mengenali mobil kalian, itu enak, kalian bisa menguasai mobil yang sedang kalian kendarai. Jadi chemistry antara mobil yang kalian naiki sama kalian itu bisa menyatu gitu Mas Bro. Kemudian jangan panik Mas Bro ya. Kalau ada situasi darurat tetap tenang, ambil keputusan dengan kepala dingin. Jadi kalau kalian mengendarai mobil weng gitu, walaupun di belakang ada truk besar, ada bis besar, ada bis yang menyalip atau ada bis yang klakson, udah kalian harus tenang ya. Tenang, pahami situasi kalian. Asalkan kalian berada di jalur yang benar, kalian itu harus tenang, aman. Biarkan kalau yang belakang ingin mendahului, sudah kalian tenang aja. Sekiranya di depan itu longgar dan kanan kiri itu longgar, kalian bisa memberikan jalan pada kendaraan yang di belakang kalian. Kalian bisa minggir sedikit supaya yang di belakang bisa mendahului sebelah kanan, atau kalian bisa nganan sedikit supaya kendaraan di belakang kalian bisa mendahului sebelah kiri. Yang penting tenang dan ambil keputusan dengan kepala dingin, jangan emosi ya, jangan emosi. Kadang wong asem iki klakson terus, sik ta sabar, nek pengin kesusu ya budal loket wingi lah, kebanyakan seperti itu. Nah itu jangan ya Mas Bro ya, harus kondisi tenang karena kalian berada di jalan. Kemudian berikutnya, pakai spion dan lampu sen. Selalu cek spion sebelum berpindah jalur, dan gunakan lampu sen agar pengendara lain tahu arahmu kemana. Jadi sering cek spion kanan dan kiri. Cara ngeceknya itu cukup dilirik saja Mas Bro ya, klek. Nah, spion itu fungsinya kalau kalian ingin mendahului mobil di depan, ingin ngambil di jalur kanan, kalian harus cek spion kanan dulu, apakah ada kendaraan lain atau tidak. Nah kalau belum ada, silakan kalian mendahului lewat jalur kanan. Tapi kalau ada, jangan mendahului, nanti ngedek gitu Mas Bro ya, takutnya nanti kalian ditabrak dari belakang. Sebaliknya, kalau kalian ingin mendahului di sebelah kiri, kalian harus cek spion kiri, apakah ada kendaraan atau tidak ya. Pastikan kalau ingin mendahului
atau berhenti atau berbelok, kalian harus memakai sen. Sen itu riting kalau bahasa Jawanya. Nah ini, nah itu yang klek 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 hijau. Nah ini fungsinya apa? Ya fungsinya agar kendaraan lain itu tahu arahmu mau kemana gitu, supaya kendaraan di belakang kalian itu bisa mengantisipasi. Oh berarti ini mau nganan, kalian mau nganan. Oke, yang belakang ambil sebelah kiri. Oh kita mau belok kiri. Oke, yang belakang ambil di jalur kanan ingin mendahului, semisal seperti itu. Nah itu komponen atau syarat penting ya, harus kalian lakukan bagi sopir pemula. Jangan sampai disamakan dengan naik sepeda ontel syukur belok gitu, jangan. Ini yang kalian kendari adalah mobil. Kalau ingin belok kanan belok kiri lurusin mendahului, kalian harus cek spion ini kanan atau kiri, dan kalian harus memakai sen mobil atau rating mobil. Oke? Kemudian berikutnya Mas Bro ya, kebanyakan orang yang sudah mahir ini ya, kalau pemula kan mungkin kaku ya, kaku. Kebanyakan orang yang sudah mahir itu jangan main HP, fokuslah ke jalan. Jangan tergoda untuk cek HP saat berkendara. Jadi kalau kalian mengendari mobil gini ya, kebanyakan kayak gini. Nah nanti HP-an, terus gini lagi, HP-an gini lagi. Itu bisa mengganggu konsentrasi kalian. Cukup kalau pingin bermain HP atau ada WA penting, kalian bisa kalian bisa menyuruh teman kalian di sebelahnya ini. Kalau kalian bersama teman, tolong cek ini WA-nya apa bacanya. Terus kemudian tolong kalau sudah tahu WA-nya balesan, ketikan seperti ini, tolong diketik seperti ini, atau via telepon. Kalau kalian sendirian mending kalian minggir dulu melipir, lah itu kalian telepon langsung. Atau kalau ada WA penting atau ada WA masuk gitu ya, ya udah kalian buka di saat traffic light atau lampu merah. Kan lumayan tuh, lampu merah ada waktu sebentar untuk ngecek WA. Jadi kalau kita berada di lampu merah gitu ya, bisa kalian buka WA. Oh ya penting, kalau penting banget telepon aja, halo halo gitu. Nah jangan selalu main HP di saat kalian berkendara, karena itu bisa merusak konsentrasi kalian, dan kebanyakan kecelakaan itu berada di orang yang sopirnya itu bermain HP. Rata-rata seperti itu, lalai gitu Mas Bro ya, saking sudah terbawa dunia lewat chatting itu. Jadi suasananya itu bukan di kendaraan, tapi dengan seasiknya itu lewat telepon gitu. Kemudian para sopir pemula ya, sebelum kalian berangkat, pastikan periksa kendaraan sebelum berangkat. Cek rem, tekanan ban, dan bahan bakar supaya perjalanan lancar. Jadi mungkin itu sebelum dilakukan atau sebelum jalan sudah dicek dulu ya bahan bakarnya. Dan ini bisa dilihat dari indikatornya yang ada di sini, dan bannya, tekanan bannya itu bisa kalian cek di SPBU terdekat, supaya di SPBU terdekat itu sudah ada apa ya, nitrogen gitu lah Mas Bro. Nah bisa kalian cek gitu berapa tekanan ban mobil kalian gitu. Jadi pahami mobil kalian sebelum kalian gunakan. Jadi yang terakhir adalah sabar di jalan. Kebanyakan orang itu atau para sopir pemula yang masih muda-muda, jangan terpancing emosi oleh kendaraan lain yang ugal-ugalan. Jadi kalian merasa naik Pajero gitu ya, gitu. Kita sudah merasa paling kenceng, di sebelah kanan atau sebelah kiri tiba-tiba ada yang mendahului dengan mobil di bawahnya Pajero, atau mobil yang cc-nya lebih kecil gitu kan. Kita semakin, asem, mobil itu mendahuluiku, wah, gak terima aku, yaudah tak gas gitu. Itu gak boleh, jangan terpancing emosi. Kembali lagi yang pertama, utamakan keselamatan. Kalian harus sabar. Di jalan itu tidak tempatnya untuk ugal-ugalan. Di jalan itu juga bukan tempatnya untuk bercanda-canda. Karena mobil yang kalian kendarai ya adalah mobil yang mengantarkan Anda. Dan pastikan utamakan keselamatan, jangan ugal-ugalan. Yang penting itu selamat gitu ya. Jadi mengemudi itu Mas Bro, bukan soal kita bisa ngegas dan ngerem, tapi juga soal tanggung jawab gitu loh Mas Bro. Tetap waspada dan jadilah pengemudi yang baik. Oke? Jadi seperti itu pesan aku buat para sopir pemula, termasuk aku pribadi. Semoga kalian bisa menjadi sopir yang mahir dan bisa menjadi pengendara mobil yang halus Mas Bro. Sabar dan baik hati. Semoga informasi ini bermanfaat.